Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang di channel Mager Santai. Film Resisten merupakan film dari kisah nyata yang bertema Perang Dunia Kedua. Film ini rilis pada tahun 2020. Menceritakan perjuangan seorang pemuda Prancis yang melawan pasukan Nazi dan menyelamatkan ratusan anak-anak yatim piatu dari kekejaman Nazi dengan melintasi ke pegunungan Alpen menuju negara Swiss yang lebih aman. Lalu bagaimanakah kisah perjuangan pemuda itu? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film menampilkan keluarga bahagia yang sedang mengantarkan tidur putrinya. Ia bernama Elsbeth. Saat Elsbeth mulai tertidur, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara berisik di luar. Mendengar itu, Elsbeth segera memeriksa apa yang terjadi. Dan dia menyaksikan pasukan Nazi telah membunuh kedua orang tuanya, tepat di depan matanya. Scene beralih pada November 1938 di kota Strasbourg, perbatasan antara negara Prancis dan Jerman. Di sana kita diperlihatkan seorang aktor pantomim bernama Marcel Marceau yang diperankan oleh Jesse Eisenberg. Ia sedang melakukan sebuah pertunjukan pantomim di rumah bordil. Namun tiba-tiba Marcel terkejut ketika ayahnya datang dan Marcel segera pergi dari sana. Ayah Marcel sangat marah karena kumis yang dipakai Marcel seperti Adolf Hitler. Marcel mencoba menjelaskan kalau dia sedang berperan sebagai Charlie Chaplin dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang aktor. Esok harinya, Marcel sedang membantu ayahnya menjual daging di tokonya. Tak berselang lama, Jos datang. Dia meminta Marcel membantunya merawat anak-anak yatim piatu di perbatasan. Di sana, para sukarelawan sedang menunggu kedatangan anak-anak yatim piatu yang dibawa dari Jerman. Ternyata wanita yang dicintai Marcel juga berada di sana. Wanita itu bernama Emma. Marcel yang tidak mau menyerah begitu saja, dia memberitahu Emma kalau ibunya Emma menyuruh Marcel segera menikahinya. Namun sepertinya Emma menolak cintanya Marcel. Tak lama kemudian pasukan Nazi datang membawa 123 anak-anak yatim piatu, yang mana orang tua mereka telah dibantai pasukan Nazi. Marcel yang melihatnya, dia sangat kasihan dengan anak-anak itu. Dia tidak menyangka pasukan Nazi melakukan tindakan sekejam itu. Dan Marcel menawarkan bantuan membawa anak-anak dengan truk milik ayahnya. Saat sampai di tempat tujuan, terlihat anak-anak masih murung dan trauma atas kejadian yang menimpanya. Mereka tidak mau turun dari truk, dan Marcel mencoba melakukan sedikit pertunjukan untuk menghibur mereka. Para relawan membawa anak-anak tinggal di sebuah kastil. Di tempat itu juga para relawan akan merawat mereka. Saat di kastil, anak-anak pada rebutan makanan. Melihat itu, para relawan di sana sangat kerepotan mengurus mereka semua. Marcel yang terlihat kelelahan, dia pun beristirahat sejenak dan berusaha menenangkan pikirannya. Bersama anak-anak yang masih bersedih, Marcel mencoba menghibur mereka dengan melakukan pertunjukan pantomim, dan aksinya itu mendapatkan perhatian anak-anak di sana. Melihat pertunjukan Marcel, mereka semua sangat terhibur. Emma yang melihatnya juga ikut senang. Dan kini anak-anak mulai bersemangat dan ceria kembali. Lewat siaran televisi, Hitler, pemimpin Nazi yang terkenal diktator dan juga kejam, mengumumkan kalau Jerman akan menguasai Eropa dan memerangi kaum Yahudi untuk memurnikan ras Arya. Ketika Marcel sedang melukis, ayahnya menanyakan kenapa Marcel berdandan seperti badut. Marcel menjawab karena tubuhnya tidak memberikan pilihan. Setelah melihat lukisan Marcel, ayahnya mulai tersadar bahwa dia tidak bisa melarang apa yang menjadi kemauan putranya. Saat makan malam, kakaknya Marcel bernama Alain juga mengejek pakaian Marcel yang seperti badut.
Mereka juga membicarakan tentang Hitler yang akan menyerang Prancis dan memusnahkan ras Yahudi. Mendengar itu, Ibu Marcel menyarankan untuk meninggalkan Prancis. Namun Marcel menolak karena dia merasa punya tanggung jawab untuk merawat anak-anak. Dan lagi-lagi Alain mengecek Marcel yang menilai Marcel melakukan hal konyol dan terlalu egois. Lalu Marcel menjelaskan, 123 children in that castle. Melihat pertengkaran kedua putranya, sang ayah membela Marcel yang membantu anak-anak yatim piatu setiap harinya. Sedangkan Alain hanya berteori tentang Hitler. Keesok harinya, Marcel mengajak Alain ke kastil. Sesampainya di sana, mereka disambut anak-anak dan para relawan. Lalu mereka berkumpul membicarakan rencana pindah ke selatan karena Hitler sudah menyiapkan pasukan terkuatnya untuk menyerang negara Eropa, dan mereka menyalahkan semua bentuk kejahatan kepada kaum Yahudi. Alain juga menyarankan agar melatih anak-anak untuk bertahan hidup, dan mereka pun setuju dengan pendapat Alain. Lalu mereka mempersiapkan kemungkinan terburuk. Di sana Marcel melatih anak-anak bersembunyi di pohon yang meniru seperti tupai. Dari hasil invasi Jerman di Polandia, pemerintah Prancis memberitahu lewat radio, memerintahkan semua warganya meninggalkan Prancis dalam 10 hari ke depan. Mendengar itu, Marcel dan kerabatnya sangat mengkhawatirkan nasib mereka dan berencana akan menitipkan anak-anak di gereja dan panti asuhan. Emma yang sangat gelisah, dia pergi dari sana. Melihat itu, Marcel segera mendekati dan menghiburnya. Nampaknya Emma mulai menyukai Marcel. Di kastil, mereka sedang berkumpul mendengarkan Jos memberi motivasi di depan mereka semua. Meskipun kondisi sesulit apapun, yakinlah masih ada secerca harapan. Dengan iringan suara trompet, Marcel membawa anak-anak meninggalkan kastil menuju ke selatan Prancis bersama semua warga di sana. Hanya dalam waktu 6 minggu saja, pasukan Nazi yang dipimpin Hitler berhasil menguasai Luxembourg, Belgia, Belanda, dan tujuan utamanya negara Prancis. Di bulan Januari 1941, divisi Prancis, Marcel dan kakaknya bersembunyi di sebuah terowongan dan sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Ternyata mereka telah menitipkan 100 anak yatim piatu di panti asuhan, sekolahan, dan gereja. Lalu mereka juga berencana akan ikut bersama pejuang Prancis untuk melawan pasukan Nazi di Lyon. Kelompok itu dipimpin oleh Jenderal de Gaulle yang mendapatkan dukungan dari Inggris. Malam itu Marcel berbincang sama kakaknya. Dia tidak ingin terus berlari tanpa berbuat sesuatu. Maka dari itu Marcel juga ingin bergabung bersama pejuang Prancis melawan Nazi. Alain memberitahu kalau mereka pejuang yang sangat tangguh dan rela pertaruhkan nyawanya demi negara Prancis. Marcel memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, Alain sangat bangga dengan adiknya. Pada November 1942, Letnan Klaus Barbie tiba di Lyon. Disusul kedatangan Marcel dan Emma bersama Jos. Di sana mereka menghindari penangkapan selama penyisiran Nazi di stasiun. Namun sialnya, Alain dicurigai sebagai pejuang Prancis, dan ia pun ditangkap tentara Nazi. Marcel yang melihatnya segera membantu Alain melarikan diri dengan membakar seorang tentara Jerman agar dapat kabur dari sana. Welcome to the resistance. Kita diperlihatkan seorang Letnan Klaus yang memimpin pasukan Nazi di wilayah itu. Dia terkenal pemimpin yang kejam seperti Adolf Hitler. Klaus beroperasi dengan menyuap warga yang memberitahu keberadaan pejuang Prancis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan perlawanan Prancis. Di markas pejuang, anggota mereka terkesan dengan paspor buatan Marcel.
dan mereka meminta Marcel membuat 20 paspor dalam 1 jam untuk relawan dari Inggris. Sedangkan di markasnya, Klaus melihat beberapa pejuang telah tertangkap, lalu dia mengeksekusi. Di malam itu, Emma yang sedang asik ngobrol dengan Mila, mereka dikagetkan dengan kedatangan Nazi, dan sialnya mereka tertangkap. Alain yang melihatnya segera memberitahu Marcel yang sedang bersama pejuang Prancis. Di markas Nazi, Emma dan Mila diinterogasi oleh Klaus. Dia menanyakan keberadaan pejuang pria. Namun Klaus yang tidak mendapatkan jawaban terlihat sangat kesal. Dia membawa Emma ke sebuah ruangan dan mengancam Emma akan menguliti Mila hidup-hidup di hadapannya. Saat akan disiksa, Mila meminta Emma tidak mengatakan apapun. Di depan matanya, Emma melihat adiknya disiksa sampai mati. Kemudian Emma dibebaskan Nazi. Terlihat Emma sangat trauma dengan kematian adiknya. Marcel dan Alain yang sedang mengintai di markas Nazi. Mereka melihat Emma sedang berjalan menuju stasiun kereta. Namun di sana banyak tentara Nazi sedang berjaga. Marcel berencana membawa Emma, sedangkan Alain mengalihkan perhatian tentara Nazi. Emma yang masih sangat frustasi, dia ingin bunuh diri. Marcel yang melihatnya, dia berlari secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Marcel mengatakan alasan mengapa dia ikut bertempur di peperangan yang tak bisa dia menangkan, dan pertaruhkan nyawanya hanya untuk balas dendam terhadap pembunuhan mereka. Maka dari itu, Marcel berencana menyelamatkan anak yatim piatu dari kekejaman Nazi. Di penampungan anak-anak, Josh memberitahu Emma dan Marcel bahwa dalam sebulan mereka akan menerima 50-100 anak yatim piatu dari penjuru Eropa. Mendengar hal itu, Marcel akan membantu membawa mereka keluar dari Prancis menuju negara Swiss yang lebih aman, yang artinya mereka harus melintasi pegunungan Alpen. Josh yang kurang setuju karena rencana tersebut sangat berbahaya. Marcel berusaha meyakinkan Josh membawa sekelompok kecil untuk membuktikan dia bisa melintasi perbatasan, dan akhirnya Josh setuju. Di dalam kereta, Elspeth menanyakan Emma tentang keberadaan Mila. Dengan hati yang tegar, Emma mengatakan bahwa Mila sudah tak lagi bersamanya. Kemudian kereta berhenti di stasiun Lyon. Emma yang melihat kedatangan Klaus, dia pun segera bersembunyi di dalam toilet. Sedangkan anak-anak bernyanyi. Dan suasana menjadi tegang saat Klaus menghampiri mereka. Lalu Alain menyuruh anak-anak bernyanyi lagi untuk mencairkan suasana. Klaus sangat senang melihat anak-anak bernyanyi dengan antusias. Namun Klaus malah minta pendapat Marcel, bagaimana caranya agar putrinya tertarik dengan seni. Marcel pun menyarankan agar tidak memaksa anaknya dan biarkan anak itu menemukan keinginannya. Rupanya Klaus menyukai pendapat Marcel dan menyuruhnya pergi. Go. Singkat cerita, mereka sampai di kaki pegunungan Alpen Prancis. Dan mereka harus berjalan 6 mil masuk ke dalam hutan dengan jalur yang bersalju dan curam. Hingga satu persatu anak-anak pada kelelahan. Ketika malam pun tiba, mereka memutuskan rehat sejenak dengan ditemani api unggun untuk menghangatkan hawa dingin menerpa tubuh mereka. Di malam itu, Emma memuji Marcel yang dulunya Marcel hanya memikirkan dirinya sendiri. Kini Marcel telah berubah menjadi lelaki yang teguh dan peduli pada sesama. Di malam yang tenang, tiba-tiba melihat kedatangan tentara Jerman yang dipimpin oleh Klaus. Dia pun menyuruh anak-anak segera bersembunyi di atas pohon. Di tengah persembunyian mereka, Marcel berusaha menenangkan anak-anak agar tidak panik.
Saat keadaan sudah aman, Marcel menyuruh anak-anak segera turun dan berlari sekuat tenaga. Klaus yang melihat mereka, dia segera memerintahkan anak buahnya mengejar mereka. Sialnya, pelarian mereka terhenti oleh tebing yang curam tepat di hadapan mereka. Dan Marcel menyuruh anak-anak segera lompat dari sana. Naasnya, Emma tertembak. Klaus mengira mereka tidak akan selamat dari tebing yang sangat curam itu. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat. Tapi tidak dengan Emma, karena tembakan itu membuat ia terluka parah dan sekarat. Dan kini Marcel harus merelakan wanita yang sangat ia cintai meninggal dunia. Emma! Di pagi harinya, seorang pemburu membangunkan Marcel, dan Marcel menanyakan keberadaannya sekarang. Lelaki tersebut mengatakan kalau mereka sudah berada di Swiss. Mendengar itu, mereka semua sangat lega dan bahagia, termasuk Marcel yang kini telah berhasil menyelamatkan anak yatim piatu, membawanya ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, pada tahun 1945, pasukan Amerika berhasil menduduki Jerman. Good evening, soldiers. Di atas panggung, Jenderal Jos Patton menceritakan kisah Marcel Marceau yang melintasi pegunungan Alpen berkali-kali untuk menyelamatkan ratusan hingga ribuan anak-anak yatim piatu. Jenderal Patton memuji kisah luar biasa itu tentang salah satu manusia unik yang membuat pengorbanan dan kepahlawanan Anda benar-benar berharga. Remember his name. Film ini ditutup dengan penampilan Marcel di atas panggung. Semoga kalian semua dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup Marcel, bahwa perjuangan tidak melulu tentang mengangkat senjata, tapi bisa dilakukan dengan saling membantu sesama, bahkan menyelamatkan hidup orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.